Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semuanya, pada hari ini merupakan pertemuan kedua kita dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi, yaitu pada zaman Kutai dengan ditemukannya prasasti Tujuyupa. Pada masa ini, Raja Mulawarman telah mengadakan kenduri dan pemberian sedekah pada Brahmana. Masyarakat Kutai yang pertama kali mencerminkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan. Selanjutnya itu pada zaman Sriwijaya, pada kekuasaan Wangsa Sailendra yang merupakan sebuah kerajaan maritim. Pada zaman ini, sistem negara tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan dan cita-cita tentang kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya zaman kerajaan sebelum Majapahit yang tumbuh di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Kerajaan Kalingga, Dharmawangsa, Airlangga yang memperlihatkan bahwa agama Buddha, Wisnu dan Siwa hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya zaman Kerajaan Majapahit yang terdapat istilah Pancasila, karangan Empu Tantular, dengan makna persatuan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manguah, yang berarti walaupun berbeda-beda namun satu jua. Selanjutnya zaman penjajahan berkembang setelah runtuhnya Majapahit. Pada abad ke-16 berkembanglah agama Islam seperti Demak. Portugis yang awalnya datang untuk berdagang mengubah tujuannya dengan praktek penjajahan serta kedatangan bangsa Belanda pada akhir abad 16 yang melakukan praktek 5 sistem monopoli melalui tanam paksa. Selanjutnya pada penjajahan Jepang yang memberikan kemerdekaan tanpa syarat kepada bangsa Indonesia. Pada zaman ini dibentuk BPUPKI yang diketuai oleh Rajikman Widyoningrat. Pada sidang BPUPKI pertama, terdapat usulan rumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dr. Supomo mengemukakan teori negara pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu teori negara perseorangan, paham negara keras, paham negara integralistik. Soekarno menyampaikan 5 dasar negara yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu nasionalisme, demokrasi, kebangsaan Indonesia, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang BPUPKI kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Dibentuk panitia 9, yaitu ada anggotanya Soekarno, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Muhammad Hatta, Subarjo, A.K. Muzakir, Agus Salim, dan Abi Kusmo Joro Sujoso. Pada sidang ini, pemakaian istilah hukum dasar digantikan dengan Undang-Undang Dasar dan keputusan rapat ini adalah tentang bentuk negara republik dan luas wilayah negara baru. Isi dari Undang-Undang Dasar ini adalah pernyataan Indonesia merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda. Pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara
Pancasila dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada masa proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada saat itu juga, bangsa Indonesia resmi merdeka dari pandangan dunia. Setelah merdeka, diadakanlah sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan kesepakatan naskah Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menentukan daerah provinsi dengan pembagian daerah Provinsi Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Selanjutnya, pada masa setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Belanda masih berupaya menanamkan kekuasaannya untuk melawan propaganda tersebut. Bangsa Indonesia mengeluarkan maklumat yaitu: yang pertama, Maklumat Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi menghentikan kekuasaan presiden sebelum waktunya. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi tentang pembentukan parpol oleh rakyat sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Materi selanjutnya itu tumbuhnya pemerintah yang teratur di Nusantara. Yang pertama adalah konsep dasar tumbuhnya pemerintah yang teratur di Nusantara. Tersebut dapat kita lihat melalui etika, moral, norma, dan nilai. Yang kedua yaitu etika politik. Adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia yang mempertanyakan tanggung jawab manusia sebagai warga negara terhadap negara dan hukum. Kekuasaan negara merupakan bahasan utama etika politik yang memiliki legitimasi, yaitu sosiologis, legalitas, dan etis. Selanjutnya, yaitu menjadikan Pancasila sebagai sumber etika. Menurut jenjangnya, ada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai sumber etika, yaitu religius, spiritual, vitalitas, moral, material. Sedangkan menurut jenisnya, yaitu ilmiah, etis, estetis, dan intelek. Selanjutnya adalah etika kehidupan berbangsa yang terdapat dalam TAP MPR nomor 1/MPR/2001. Dan selanjutnya yaitu pemberdayaan etika Pancasila dalam konteksnya, yaitu dilakukan dengan secara terus-menerus, wawasan, luas dan mendalam, terbuka, rela dan rendah hati, jujur, dan bertanggung jawab atas sikap dan pendapatnya. Materi yang terakhir adalah perlawanan melawan penjajahan sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perlawanan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan masih dipimpin oleh raja dan bangsawan. Perlawanan berbentuk fisik, masih di desa-desa dan pedalaman. Jadi ada bentuk perlawanan melawan penjajahan sebelum abad 20 ini. Yang pertama yaitu perjuangan rakyat Maluku, yaitu yang dipimpin oleh Patimura. Yang kedua, perjuangan rakyat Ternate, yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Yang ketiga, perjuangan rakyat Malaka, dipimpin oleh Mahmud Syah. Yang keempat yaitu perjuangan rakyat Minahasa,
Dan yang terakhir adalah perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar. Sekian untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat rekan-rekan ambil manfaat dan hikmahnya.